Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Johan Eduardo Sihombing dari Universitas Terbuka Fakultas Ilmu Hukum akan membuat video simulasi praktek beracara dalam persidangan perdata. Baiklah, akan saya mulai. Yang saya hormati Ketua Majelis Hakim dan para hadirin yang ada di dalam sidang peradilan perdata gugatan Wan Prestasi. Di sini saya Johan Eduardo Sihombing ditunjuk sebagai kuasa hukum penggugat, yaitu Tuan Andi berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 September 2003. Saya diberi kekuasaan untuk yang pertama, mengajukan dan menandatangani gugatan kepada Tuan Budi di hadapan pengadilan negeri. Yang kedua, menghubungi dan menghadap baik secara lisan maupun tertulis semua instansi pemerintah. Yang ketiga, saya mendapat kuasa untuk mengumpulkan bukti-bukti dan yang akan digunakan dalam proses peradilan atau persidangan. Yang keempat, membuat dan menandatangani segala surat-surat jawaban serta kesimpulan. Yang kelima, melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna untuk kepentingan pemberi kuasa. Baiklah yang mulia, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pokok permasalahan antara Tuan Andi dan Tuan Budi atau duduk persoalan perkara bahwa pada tanggal 15 Januari 2003 penggugat dan tergugat yaitu Tuan Andi dan Tuan Budi melakukan transaksi jual beli sebidang tanah dan menandatangani perjanjian dengan menyepakati jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Kemudian setelah disepakati perjanjian tersebut, harga tanah senilai 1 miliar rupiah dilakukan pembayaran secara 2 tahap, yaitu tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah pada saat penandatanganan, dan tahap kedua yaitu pelunasan sejumlah 700 rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Lalu setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama Tuan Budi. Lalu yang mulia, akan tetapi hingga 6 bulan setelah perjanjian tergugat selaku Tuan Budi belum juga melunasi sisa pembayarannya, sehingga Tuan Andi melakukan teguran melalui surat somasi tetapi tidak diindahkan. Tuan Budi yang beralasan bahwa Tuan Budi belum mendapatkan pinjaman dari bank atau meminta waktu tambahan berdasarkan perbuatan Tuan Budi, Tuan Andi merasa dirugikan karena tanah yang telah disepakati tidak bisa dijual lagi kepada orang lain karena berdasarkan suatu alasan tertentu. Maka dari itu yang mulia, izinkan saya memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan kepada tergugat yang mana saya selaku kuasa hukum penggugat. Yang pertama yang mulia, saya ingin menanyakan kepada tergugat apakah pada saat melakukan perjanjian tertulis atau lisan kedua belah pihak saling sepakat. Lalu yang kedua yang mulia, saya akan menanyakan siapa saja pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Dan yang ketiga yang mulia, apakah di dalam perjanjian tersebut disebutkan secara spesifik apa yang harus dilakukan oleh tergugat berdasarkan perjanjian dan apa saja hak yang harus didapatkan oleh tergugat berdasarkan perjanjian tersebut. Lalu apakah saudara tergugat telah melakukan kewajibannya tersebut sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang disepakati, dan apakah saudara tergugat telah memenuhi kewajiban saudara dan tindakan apa yang saudara tergugat anggap sebagai wan prestasi. Lalu sejak kapan wan prestasi tersebut terjadi dan mengapa saudara tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini saya selaku kuasa hukum penggugat yang mulia akan mengajukan gugatan kepada tergugat yang mana akibat wan prestasi tersebut pihak kami selaku Tuan Andi yang mempunyai tanah merasa dirugikan, dan di sini saya akan mewakili Tuan Andi sebagai kuasa hukumnya mengajukan gugatan wan prestasi kepada Tuan Budi yang mulia atas dasar perjanjian jual beli tanah 15 Januari 2003 tersebut. Kami akan mengirimkan petitum dan mengharapkan yang mulia hakim untuk menghukum pihak tergugat untuk dapat membayarkan sisa uang pembayaran jual beli sebidang tanah kepada Tuan Andi sebesar 700 juta rupiah yang dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah gugatan lalu yang mulia.
Kami mengharap untuk Yang Mulia menghukum tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini, dan apabila pihak pengadilan negeri berpendapat lain, maka saya mohon keadilan yang sebaik-baiknya dan kami mengajukan primary. Yang pertama, menghukum tergugat untuk membayar hutang secara nyata kepada tergugat sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah gugatan. Lalu menghukum tergugat membayar biaya perkara ini sepenuhnya dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun akan menimbulkan versijet atau banding dalam persidangan ini. Yang Mulia, saya selaku kuasa hukum dari penggugat, yaitu Tuan Andi, akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dugaan uang prestasi antara Tuan Andi dan Tuan Budi, yaitu saya akan mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya serta telah saya legalisir. Lalu yang kedua, Yang Mulia Hakim, saya akan melampirkan bukti tertulis yaitu kwitansi pembayaran tanah sebesar 300 juta rupiah yang dilakukan pada tahap pertama, yaitu pada tahap penandatanganan perjanjian yang sudah diberi materai dan dilegalisir, serta saya akan melampirkan sertifikat tanah yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, dan saya akan melampirkan juga surat teguran yang telah kami berikan sebanyak 2 kali yang tidak diindahkan oleh penggugat. Kami meminta untuk memberi keterangan atas surat perjanjian tersebut. Setelah itu, Yang Mulia Majelis Hakim, saya selaku kuasa hukum dari penggugat yaitu Tuan Andi akan memberi kesimpulan berdasarkan hasil gugatan yang telah kami berikan serta jawaban-jawaban dari tergugat dan bukti-bukti yang telah kami lampirkan. Dalam hal ini kami mengajukan surat kesimpulan dengan pokok-pokok gugatan dan jawaban gugatan. Yang pertama, menghukum tergugat untuk membayar hutang secara nyata kepada penggugat sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah gugatan lalu. Yang kedua, Yang Mulia menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara ini dan menyatakan putusan ini sah dan dijalankan terlebih dahulu. Lalu Yang Mulia dalam eksepsi, kami berharap Yang Mulia memutuskan bahwa eksepsi yang dikirimkan oleh tergugat tidak diterima atau tidak sah. Lalu kami juga akan memberikan tanggapan dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan ini. Yang Mulia, bahwa penggugat selalu hadir setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri Bogor kelas 1A dan memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa di dalam gugatan penggugat telah menguraikan secara jelas, terang dan nyata tentang pokok uang prestasi dalam persidangan tergugat melalui kuasa hukumnya mengakui benar dalam waktu 6 gugatan belum juga bisa membayar sisa pelunasannya, dan kami dari pihak penggugat telah mengirimkan surat somasi sebanyak 2 kali namun tidak diindahkan, dan juga kami membawa dan melampirkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Yang Mulia, berdasarkan itu Yang Mulia, kami berharap untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Yang Mulia, yaitu yang primer dan eksepsi menolak eksepsi tergugat, dan dalam pokok perdata menghukum tergugat untuk membayar hutang secara nyata kepada penggugat sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah gugatan, dan menghukum tergugat membayar biaya perkara ini. Lalu untuk subsidiar Yang Mulia, kami berharap untuk peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Di sini saya sebagai kuasa hukum penggugat berharap agar perkara ini dapat diadili seadil-adilnya. Sekian dari saya Yang Mulia, terima kasih.